Halo semuanya, kami peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Riau gelombang 3 tahun 2021 kelas G kelompok 1 sub kelompok 1A. Kami akan membuat sebuah video presentasi untuk materi agenda 3. Yang mana pada video ini kami akan membahas peran dan kedudukan ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya kita juga akan membahas tentang intisari dari pembelajaran agenda ketiga, yakni manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik. Selamat menyaksikan. ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Sementara PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pada pemerintahan. Selanjutnya kita akan lihat yaitu fungsi dari ASN. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua itu sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, fungsi ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, yang kita bahas adalah apa saja peran ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah serta harus bebas dari intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat pemerintahan, pada pemerintah daerah, dan juga perwakilan negara di luar negeri. Manajemen ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan tentunya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem merit dalam manajemen ASN. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN maksudnya adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan, sehingga tercipta equity yang diinginkan. Selanjutnya, rekan saya Nurvita Sari akan menjelaskan tentang World of Government. World of Government atau disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip World of Government. Yang pertama yaitu kolaborasi, yang kedua kebersamaan, yang ketiga kesatuan, yang keempat tujuan bersama, yang kelima mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Selanjutnya, kenapa sih WOG itu penting dilaksanakan? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama adalah faktor internal. Adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Nah, adapun faktor eksternalnya yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang terakhir, koalisi sosial. Pelayan publik merupakan kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk barang atau jasa bagi setiap warga negara dan penduduk dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan keputusan kepada penerima layanan. ASN sebagai pelayan publik harus bertekad melakukan perbaikan atas kurang baiknya kualitas pelayanan publik di Indonesia, berkontribusi memperbaiki birokrasi, dan memiliki kesadaran untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Implikasi strategis jangka panjang sebagai upaya mengubah kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima. 1. Partisipasif. 2. Transparan. 3. Responsif. 4. Non-diskriminatif. 5. Mudah dan murah. 6. Efektif dan efisien. 7. Aksesibel. 8. Akuntabel. Dan 9. Berkeadilan. Sementara prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain: 1. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Kedua, membangun visi dan misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terhadap bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai. Terima kasih.